gue baru sadar. Menurut gue, hal yang bikin makhluk halus serem gak melulu soal bentuk mereka kayak gimana. Bukan tentang muka mereka hancur berantakan, atau rambutnya panjang, atau tubuhnya besar. Menurut gue, ada hal lain yang lebih menakutkan. Yaitu? Kalau mereka udah neror kita melalui suara. Maksud lo kayak tiba-tiba kita dengar ada suara rintihan, ada suara cewek ketawa tiba-tiba kayak gitu. Yes. Gimana kalau malam ini kita bertiga cerita tentang hal-hal mistis yang berkaitan dengan teror berupa suara. Cerita pertama dari gue ya. Gue tuh punya kebiasaan, kalau gue tidur itu nggak bisa kalau nggak di kamar gue sendiri. Mau hotel senyaman apapun, gue staycation sama keluarga gue, atau nginep ke rumah temen, gue nggak akan bisa tidur. Gue nggak tahu itu kebiasaan baik atau buruk, tapi karena kebiasaan gue ini, ada satu kejadian yang bikin gue ketemu dengan hal-hal mistis. Sekitar gue SMA kelas 11, gue dan teman-teman gue berencana buat ke puncak. Bertiga, gue, Syakir, dan Wisnu. Kita sepakat buat berangkat sekitar jam 1 siang, naik motor masing-masing. Sekitar 1,5 jam perjalanan kita sampai. Akhirnya kita makan, nongkrong, ngopi sampai sekitar jam 6-an. Sudah mulai gelap dan mendung. Ya udah kita buru-buru pulang. Tapi ternyata nggak lama setelah kita jalan berapa ratus meter, tiba-tiba langsung hujan deras. Akhirnya dengan keadaan basah kuyup, kita neduh di sebuah warkop. Kita nunggu berjam-jam sampai sekitar jam 10 malam. Gue lihat teman gue Wisnu. Jadi biasanya orangnya berisik, cuman kok tiba-tiba dia diem. Ternyata pas gue cek, dia sakit. Kayaknya dia masuk angin gara-gara kebasahan tadi. Badannya hangat. Akhirnya gue dan Syakir sepakat, ya udah kita nggak bisa lanjutin perjalanan pulang. Kita nginep aja. Kita cari villa, habis hujannya selesai. Jam 11-an, hujan udah reda. Ya udah akhirnya kita cari villa. Kita jalan sedikit dan lo tahu kan, biasanya kalau di puncak tuh ada orang yang nawarin villa. Iya, gue tau. Nah kita akhirnya pesen villa di mereka. Terus kita diajak dari jalan besar ke sedikit jalan kecil. Kita ditunjukin villa aja, sekitar 1 atau 2 kilometer lah. Kita sampai di villa. Villanya sebenarnya nggak terlalu besar, memang villa kecil untuk stay a night aja. Kita masuk ke kamarnya juga kecil. Ketika lo masuk pintu, kamar sepetak. Di depan pintu langsung ada tempat tidur queen size. Di sebelah kiri tempat tidur itu jendela, sebelah kanan tempat tidur lemari tinggi. Setelah itu kita masuk, beres-beres dikit, Wisnu langsung tidur, begitu juga Syakir. Nah, di sini nih, kayak yang gue bilang tadi, dengan kebiasaan gue yang gak bisa tidur selain di kamar gue gak bisa tidur di villa itu. Padahal gue tahu badan gue capek, tapi gue udah maksa untuk tidur. Gue uring-uringan segala macem. Sampai gue liat HP, itu udah sekitar jam 1 malam. Di momen gue ngeliat HP gue itu, tiba-tiba gue dengar ada orang yang ngetok dari arah jendela. Di situ perasaan gue udah mulai nggak enak. Jam 1 pagi di villa kecil yang gelap, ada orang yang ngetok jendela kamar. Gue nggak mau nengok, tapi suaranya tuh tetap terus ada
Akhirnya gue ngeberaniin diri buat nengok ke arah jendela. Dan yang gue lihat, ada makhluk dengan kedua telapak tangannya nempel di jendela. Dan yang lebih nakutin lagi, dia nempelin mukanya di jendela, matanya melotot, sampai gue bisa lihat dengan jelas banget kalau dia ngelirikin matanya kanan kiri, kayak lagi nyariin ada orang apa enggak di dalam. Anjir. Di situ gue takut banget. Gue langsung masuk ke dalam selimut. Gue gemeteran tapi gue nyoba buat nggak gerak sama sekali. Posisinya, gue tidur di paling pinggir dekat lemari, Syakir di tengah, Wisnu paling dekat sama jendela. Gue takut banget. Gue masih kebayang banget muka si makhluk halus ini kayak gimana. Di situ gue nyoba banget gue tidur, gue mermin mata gue dan gak ngebuat gerakan apapun. Sampai akhirnya gue ngerasa ada angin dari arah jendela ke deket gue. Dan gue tahu banget itu rasa-rasa dimana ada orang di samping lo persis. Di momen itu, gue tahu gue gak boleh bergerak sedikit pun. Gue tahu gue gak boleh ngeluarin suara sekecil apapun. Yang bisa gue lakuin cuman mermin mata gue, biar dia gak tahu kalau gue masih bangun. Sampai akhirnya gue bisa denger jelas banget sosok di sebelah gue ngomong kayak gini. Yang itu tidur beneran, yang tengah juga tidur beneran. Nah, yang ini nih pura-pura tidur. Anjir. Pas lo denger sosok itu ngomong kayak gitu, lo gak ngebuka selimut lo sama sekali? Gue gak berani banget Muy buat buka selimut gue. Emang kedua temen lu gak ngedengerin apa yang lu dengar malam itu? Gue yakin banget kedua teman gue emang udah bener-bener tidur. Dan kalau mereka denger ya harusnya mereka bangun juga kan. Iya sih. Lo nyeritain gak setelah pagi kalau misalnya malam itu lo dengerin ada suara yang ternyata mereka gak denger? Gue gak berani banget Muy buat cerita ke dua teman gue. Bahkan sampai sekarang gue gak cerita ke mereka. Sampai pagi pun gue langsung minta gue dan teman-teman gue langsung balik aja, saking gue takutnya. Itu tadi cerita pertama dari Syabi. Gue juga ada cerita. Biasanya orang tuh kalau dihadapin dengan hal mistis, reaksinya gak jauh dari nangis, lari ketakutan, atau bahkan teriak. Iya benar. Tapi pernah sekali waktu itu gue ngalamin kejadian. Jangankan gue mau teriak, mau lari, mau nangis pun gak bisa. Yang gue bisa lakuin cuman diem. Jadi kejadian itu beberapa tahun pas gue SMA. Suatu malam, gue dan teman-teman gue memutuskan untuk nongkrong makan nasi goreng di suatu tempat lah di Bogor. Nah, tempat nasi gorengnya tuh emang lumayan deket sama sekolah gue lah, jadi gue emang udah familiar. Kita di sana makan, ngobrol, dan setelah makan emang biasanya kita ngerokok kan. Tapi sayangnya malam itu kita lupa untuk bawa rokok. Akhirnya gue sama teman gue namanya Michelle mutusin untuk cari rokok, dan akhirnya kita jalan ke warung yang emang biasanya kita suka beli di situ. Ya posisi warungnya nggak begitu jauh lah dari tempat nasi goreng itu. Gue jalan sama Michelle ke warung itu. Tapi emang kelihatan dari jauh tuh kok gelap, biasanya kan terang. Dan ternyata warungnya tutup. Gue sama Michelle mikir dong beli di mana, karena biasanya kita beli di situ.
Sampai akhirnya ada ya orang sekitar situlah ngedatengin, nanya, "Neng mau ke warung yang di situ ya?" Gue jawab, "Iya pak, tapi tutup." Terus bapaknya akhirnya ngasih tahu kalau ada warung lain yang masih buka, dan bapaknya juga ngasih tahu posisinya nggak jauh lah dari tempat kita sekarang di sini. Akhirnya gue sama Michelle ya memutuskan untuk pergi ke sana. Tapi tiba-tiba bapaknya ngomong, "Neng, kalau mau jalan ke sana jangan lupa istighfar ya." Terus gue sama Michelle ya saling lihat-lihatan dan jawab, "Oh iya pak, makasih." Udah, kira kita jalan ya sekitar semenitan, akhirnya nyampe. Dan hal yang pertama gue sadar itu adalah ada pohon besar gitulah di situ, pohon beringin, gak jauh dari warung rokoknya. Akhirnya karena kita tahu warungnya buka, ya gue sama Michelle jalan. Setelah nyampe di warungnya, ya gue beli rokok, gue kasih duitnya. Ya setelah kita dapat rokoknya, ya kita memutuskan untuk langsung balik dong ke tempat nasi gorengnya. Karena teman-teman gue juga udah nungguin. Pas lagi jalan, ya di pertengahan jalan lah, gue baru nyadar ternyata uang kembaliannya belum gue ambil. Akhirnya gue kasih tahu Michelle dan gue bilang ke Michelle, "Udah lu duluan aja balik ke sana, karena gue masih harus ngambil uang kembaliannya dulu." Michelle udah lanjut jalan ke tongkrongan kita. Gue memutuskan untuk balik lagi ke warungnya. Nyampe di warungnya lagi, akhirnya gue ngasih tahu ke bapak yang jaga warungnya, "Pak, maaf tadi saya lupa ngambil kembaliannya." Akhirnya dikasih kembaliannya. Gue balik lagi, lewatin jalan yang sama. Emang pas lagi jalan sendiri tuh hawanya tuh emang jadi lebih gak enak. Mungkin karena tadi gue jalannya juga ditemenin sama Michelle kali ya. Tapi ya udahlah, akhirnya gue jalan. Dan kalian ingat gak sih tadi gue sempat bilang ada pohon beringin yang posisinya gak jauh dari warung rokok yang gue beli rokok itu? Yeah. Nah, pas banget gue ngelewatin pohon beringin itu, perasaan gue makin gak enak. Ditambah udah malam dan jalanannya juga sepi. Akhirnya gue ya memutuskan jalan pelan-pelan. Sampai akhirnya gue ngerasa di ekor mata gue kayak ada sosok gitu yang duduk di atas pohon beringin itu. Ya untuk memastikannya, gue nengok ke arah pohon beringin itu. Pas banget gue nengok, sosok yang gue lihat adalah sosok kuntilanak duduk di atas pohon beringin. Jelas banget, Chef. Jelas banget. Posisinya bukan gue ngelihat dia doang, tapi dia juga ngelihat ke arah gue. Oh shit. Jadi kita bisa dibilang tatap-tatapan. Dan di saat itu kejadian, gue mau teriak atau bahkan mau ngeluarin suara sedikit pun gak bisa. Karena mungkin tatapan gue udah kekunci juga kali ya sama tatapan dia. Gue pengen banget neriakin nama teman gue untuk minta tolong, tapi sama sekali gak bisa. Di tengah situasi itu kejadian, di saat gue masih lihat-lihatan, tiba-tiba gue disenyumin. Dan sosok kuntilanak yang duduk di atas pohon beringin itu bilang ke gue, "Jangan lupa istighfar ya." Di situ gue ngerasa merinding banget, gue ketakutan banget, dan tetep gue nggak bisa mengalihkan mata gue dari dia. Dan yang lebih parahnya lagi, di saat gue lagi ngerasa ketakutan, gue diketawain sama sosok kuntilanak itu. Lo bisa ngedengar sejelas itu kalau dia ngetawain lo? Itu kedengeran jelas banget di kuping gue, dan gue juga ngeliat mukanya di saat dia ngetawain gue. Lo sadar gak sih, Bi? Yang tadinya pertama kali Syafa diingetin sama bapak-bapak yang di warung pertama buat istighfar. Ah itu. Dan ternyata Syafa diingetin lagi istighfar, tapi diingetinnya langsung sama sosok kuntilanak yang ngetawain Syafa.
cerita terakhir malam ini. Woi, Ya. Diteror sama suara-suara yang emang kita nggak tahu dari mana asalnya dan itu nyeremin banget. Pasti nggak akan pernah kita lupain sih. betul. Cerita lo Bi, cerita lo Syaf tentang suara-suara itu, gue pun ternyata pernah mengalami itu juga. Dan itu ngebuat gue ngerasa kalau misalnya sampai saat ini gue nggak pernah berani lagi buat di rumah sendirian malam-malam. Oke. Kejadian ini pun juga belum lama ini gue rasain. Baru beberapa bulan lalu gue itu ditinggal sendirian di rumah sama keluarga gue. Keluarga gue mau pergi buat halal bihalal di rumah saudara gue. Pas diajakin, gue tuh lagi ngerasa capek banget. Jadi gue bilang, adek di rumah aja mah. Gue dipanggil adek kalau di rumah. Oke. Pas gue tanya sama nyokap gue, mereka balik jam berapa? Mereka baliknya bilang paling lama jam 9, jam 10-an malam. Pas sebelum mereka pergi, nyokap gue mesen ke gue, adek jangan tidur dulu ya, biar pas mama sama yang lain pulang bisa ditelepon, jadi bisa langsung bukain pagar. Pokoknya kalau misalnya udah pada di depan pagar, kalau enggak mama telepon, kalau enggak mama panggil aja, mama ketok pagarnya. Oh ya udah. Karena gue mikir ya udah mereka baliknya malam, ya udah gue ketiduran. Pas gue melek mata, gue kaget sih lihat jam di HP gue tuh udah jam 12:30-an. Oke. Ternyata nyokap gue belum balik. Gue lihat WhatsApp keluarga gue emang nggak ada yang ngabarin buat OTW pulang, atau nyokap gue belum ada nelpon atau WA gue untuk bukain pagar. Jadi ya udah gue mikir daripada gue ketiduran lagi, ya udah gue ngejaga mata gue biar nggak merem, gue main HP lah. Nah nggak lama gue main HP, tiba-tiba gue dengar ada suara cewek dari bawah manggil, dek. Gue mikir itu suara apaan tuh gitu, karena belum kedengeran jelas juga kan suaranya. Gue masih tetap main HP. Makin jelas lagi suaranya kedengeran, dek. Ya gue mikir, oh nyokap udah pulang nih berarti. Yaudah gue buru-buru turun. Pas gue buka pintu ruang tamu gue tuh rada ngelongok ke atas, lewatin pagar gitu loh. Kayak gue mau ngeliat kok nggak ada lampu mobil gitu yang hidup. Kalau misal udah nyampe kan harusnya lampu mobilnya udah kelihatan ya kan. Ya tapi gue mikir oh mungkin udah dimatiin kali mobilnya sama bokap gue. Jadi mereka nunggu di depan pagar, mobilnya udah dimatiin. Yaudah gue ngeberaniin diri buat jalan dari ruang tamu ke pagar gue. Pas gue buka kunci pagarnya, gue ngelirik kanan kiri, ternyata nggak ada siapa-siapa gitu loh. Kosong. Oke. Kayak lah, tuh berarti sampai manggil ya gitu. Gue cuma baru berpikiran gitu doang. Oh berarti gue salah dengar kali. Udah gue ngunci pagar lagi, gue balik lagi ke ruang tamu, gue tutup pintu ruang tamu, gue balik lagi naik ke atas. Baru setengah tangga dari gue lantai 1 ke lantai 2, tiba-tiba gue kedengeran lagi ada yang manggil, adek. Nah pas pertama kali gue kedengeran itu kan gue kan di kamar. Ya gue pasti masih mikir oh gue salah dengar kali gitu loh. Samar-samar loh. Iya. Nah ini kan udah jelas banget gue masih di antara lantai 1 dan lantai 2 gitu loh, di tengah-tengah tangga. Dan gue bisa mastiin kalau misalnya gue nggak akan salah dengar lagi. Dan gue juga tahu kalau misalnya manggil gue adek, dan adek itu bukan nyokap gue. Di situ gue panik banget. Gue lari ke atas, gue buru-buru masuk kamar buat ngumpet. Gue masukin semua badan gue ke selimut. Gue nggak peduli
mau ada suara siapapun lagi yang manggil gue adek, gue gak mau turun. Setelah sekian lama gue ngumpet, gue udah gak denger kan suara yang manggil gue itu lagi. Tapi tiba-tiba ada satu hal yang mengharuskan gue banget untuk turun ke bawah. Gue tiba-tiba denger ada kayak suara orang ngedobrak pintu gue. Oke. Gue jelas banget denger. Tapi gue gak tahu apakah itu emang beneran suara pintu atau bukan. Makanya mau gak mau gue harus ngecek buat turun ke bawah dong. Ya. Gue soalnya mikirin takutnya beneran ada orang yang ngebobol rumah gue gitu loh. Nah ya udah, gue turun ke bawah buat ngecek. Pas gue lihat pintu ruang tamu gue, ternyata ketutup. Ternyata bukan dari pintu ruang tamu gue sumber suara tadi. Nah setelah itu gue ngecek ke belakang. Pas gue nyampe di belakang, ternyata benar sumber suara yang tadi gue denger di atas itu asalnya dari pintu taman belakang gue. Pintu taman belakang gue tiba-tiba kebuka sendiri. Hah? Padahal setiap malam, setiap jam 6 jam 7-an setelah maghrib, pintu taman belakang gue tuh pasti dikunci gitu loh. Nah gak pakai pikir panjang, gue langsung buru-buru nutup pintu gue. Gue langsung kunci pintu belakang taman gue. Baru banget gue jalan beberapa langkah, tiba-tiba gue denger pintu taman belakang rumah gue kuncinya kebuka sendiri. Lagi. Nah begitu gue nengok ke belakang, gue ngeliat jelas banget kalau misalnya gagang pintu taman belakang gue itu bergerak turun ke bawah, kayak ada yang ngebuka dari luar. Terus pelan-pelan pintunya kebuka dan gue bisa lihat jelas banget dari sela-sela pintu yang kebuka itu ada sosok kepala cewek muncul. Dia ngeliatin gue dan dia bilang, "Adek." Gue langsung lari masuk ke kamar gue. Dan semenjak kejadian itu, gue gak pernah berani lagi tinggal sendiri di rumah. Dan itu jadi momen terakhir gue untuk tinggal di rumah sendirian malam-malam. Intens banget sih anjing. Nyokap lu tahu kejadian itu nggak? Karena gue anaknya cerita apapun yang gue rasain, pas sesampainya nyokap gue di rumah, gue langsung ceritain semua yang gue alamin. Dan mereka emang ternyata pernah ngerasa kalau misalnya pintu belakang rumah gue itu emang sering kebuka. Oh. Tapi yang akhirnya ngelihat sosok siapa orang yang suka ngebuka pintu taman belakang gue, cuman gue doang. Dan di malam itu gue ngeliatnya. Mungkin lu diliatin karena lu lagi sendiri juga kali. Atau mungkin jangan-jangan kemungkinan untuk kita digangguin sama hal-hal mistis itu lebih besar kalau kita lagi sendirian gak sih? Kayak misalnya tadi Syafa, pas dia jalan sama Michelle gak digangguin, tapi pas dia jalan sendiri dia malah digangguin. Oh iya. Gue misalnya pas yang gue ke villa, temen-temen gue udah pada tidur, gue baru digangguin. Lu Moy? Dan pas keluarga gue masih ada di rumah, gue gak digangguin. Tapi pas gue ditinggal sendiri, gue digangguin. Berarti lain waktu, kalau emang lagi sendirian dan dengar suara-suara, hati-hati ya.